terapi dapat dilakukan di rumah tanpa pendampingan? Kalau iya, bisakah dimulai dari kegiatannya ini seperti apa? Bagaimana seseorang dengan kondisi klinis tertentu? Yang dimana pertama adalah kita nih, selama pandemi atau selama berada di rumah, kita masih tetap nih bisa untuk melakukan art tersebut, sama seperti Kak Caca tadi, selama di rumah pun dia masih bisa nih untuk mengekspresikan emosi yang dia rasakan melalui dari kegiatan seni tadi. Tetapi kalau untuk dari segi klinis atau sebagai bentuk terapi, jika dilakukan sendiri, nah itu akan menjadi salah satu, bukanlah kita sebut katakan lagi sebagai art terapi. Gitu. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa art bisa dijadikan terapi atau bisa menjadikan intervensi ketika ada pendampingan dengan psikolog atau ada pendampingan dari ahli profesionalnya yang terkait dengan klinis atau kesehatan mental. Tetapi, jika hanya dilakukan sekedar untuk sebagai media katarsis di rumah, itu sangat bisa dilakukan. Mulai dari mana? Nah, tidak ada batasan untuk memulai dari mana. Boleh untuk dengan hanya mewarnai, hanya menggambar dengan krayon, mau melukis, painting, kemudian mau bikin journaling juga, mau memahat. Nah, bebas. Tidak ada batasan untuk di mana kita untuk memulai. Tetapi kembali lagi kalau untuk sudut pandang klinis, jika dijadikan sebagai intervensi atau terapi butuh pendampingan nih. Jadi teman-teman nggak perlu untuk membatasi, aku harus menggunakan seni apa ya selama di rumah. Nah, sekarang buat teman-teman yang misalkan punya coloring book, itu juga bisa dipakai. Punya buku sketsa, itu juga bisa dipakai. Jadi bebas nih untuk seninya mau pakai apa aja. Tapi tetap ingat, bukan hasil yang kita lihat bagus atau tidaknya, tetapi prosesnya lagi. Seperti yang Kak Caca tadi bilang. Oke, beberapa lukisannya menggambarkan tentang emosi yang dia rasakan. Dari overthinking tadi itu, kemudian pain, love, healing. Nah, itu kan menggambarkan bagaimana emosi dia. Nah, bonusnya adalah, oh ternyata lukisan yang aku buat itu bagus ya. Dan Kak Caca tadi juga bilang, kita nggak perlu untuk khawatir penilaian orang lain terhadap lukisan kita. Itu mau baik atau tidak. Tetapi kembali lagi bagaimana proses kita menjadikan seni ini sebagai media katarsis kita. Sahabat Seni Nusantara adalah semacam koalisi informal para aktivis di bidang seni, budaya, isu perempuan, isu lingkungan hidup, dan HAM. Apakah selama berkarir Anda pernah mengamati bagaimana seni mempengaruhi penyintas dalam menghadapi trauma atau permasalahan hidup? Mohon ceritakan pengalaman Anda. Apa namanya? Bukan dia. Jadi saya menyaksikan itu bukan khusus spesifik ke penyintas ya, penyintas atau korban langsung, tetapi saya melihat itu misalnya ke efeknya ke anak-anak jalanan gitu. Jadi ada satu sanggar yang dia mengelola anak-anak marginal istilahnya. Anak-anak marginal ini bisa anak jalanan atau anak yang menengah ke bawah atau yang hidup di perkampungan gitu. Nah, ketika anak-anak dikumpulkan dalam sanggar tersebut, mereka bisa menjadi lebih koordinatif, menjadi lebih solider gitu karena kegiatan-kegiatan kesenian tadi. Misalnya tadinya anak yang tidak bisa bersosialisasi, tapi ketika disuruh ikut latihan teater atau latihan musik, ngeband, dia menjadi bisa lebih kerjasama dengan teman-temannya. Seperti itu. Lalu misalnya ada satu kelompok musik yang mendamaikan tawuran antar desa, itu ada. Jadi di daerah Palu, Donggala, dan Sigi, itu ada satu grup musik yang punya binaan di desa-desa di sana. Dan ketika ada tawuran antar desa, sebagai juru damainya itu anak-anak perwakilan band dari desa-desa ini disuruh manggung bareng. Jadi nggak usah pakai didudukin, berunding gitu ya, tapi disuruh ngeband bareng. Nah, nanti selesai ngeband tiba-tiba udah damai gitu. Selain musik, itu sebenarnya yang sifatnya terapeutik juga adalah olahraga. Kita tahu bahwa di Ambon ini yang bisa mempersatukan kubu-kubu yang bertikai ini adalah olahraga sepak bola. Nah, jadi macam-macam sih fungsinya, dan ada banyak praktek-praktek seni semacam itu yang bisa
membantu kohesi sosial atau membantu isu-isu sosial yang pernah saya lihat gitu. Juga misalnya kalau yang terkait sama korban langsung itu biasanya bukan saya yang dampingin karena itu kan harus terapis ya, harus terapis gitu. Tapi ada juga teman-teman yang memang melukis karena mengalami kekerasan seksual misalnya. Kalau dia melukis atau mengekspresikan apa yang ia rasakan itu melalui lukisan, itu ada juga. Dan kebetulan teman-teman ini, beberapa teman akan bikin pameran juga, pameran lukisan atau pameran karya bagi mereka yang menghasilkan karya sebagai katarsis dari kesehatan mental tadi. Mungkin akhir Maret ini atau awal April akan ada pamerannya. Nanti akan diumumkan di Instagramnya Sahabat Seni Nusantara. Bagaimana penerapan art terapi pada seorang seniman atau seseorang yang bekerja di bidang seni? Padahal bisa dibilang sampah mental ini merupakan bahan dasar berkarya seni. Sementara seniman memiliki tuntutan untuk terus memproduksi seni tersebut. Bagaimana jika beban mental yang disimpan dalam bejana yang dijadikan sebagai material produksi habis dan kosong? Dari pribadi aku ini juga tidak berfokus pada art business. Aku lebih kepada media katarsis tadi ya, tapi aku juga menjual art aku, painting aku. Nah, untuk terkait materi produksi habis dan kosong itu, mungkin nggak setiap karya itu kan nggak melulu mengenai beban mental ya. Tapi kita selalu merasakan suatu emosi. Pasti kita setiap hari akan merasakan suatu emosi tersendiri yang mungkin kita bisa tetap luangkan, misalnya rasa bersyukur, rasa bahagia gitu-gitu. Dan kalau pengalaman aku pribadi, aku juga menerima custom order, itu kliennya bisa request warna yang mereka mau, mereka bisa request pattern yang mereka inginkan, yang mana sih yang kayak gimana sih yang membuat mereka merasa yang mereka suka, yang bikin mereka lebih bahagia gitu. Jadi menurut aku nggak melulu dari suatu beban mental gitu. Oke. Ini emang kalau jadi seniman itu emang harus banget ya ada beban mental yang harus disalurkan kayak gitu. Apa kayak kita mungkin yang lebih ngerasa mungkin yang lagi sehat-sehat aja mentalnya, lagi dalam kondisi baik, emang nggak bisa gitu kalau jadi seniman. Kalau emang rata-rata sih aku nemuin sama seniman tuh kalau kita lihat ya latar belakangnya pasti ada beban mental kayak gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak memangnya ada orang yang mentalnya baik-baik aja gitu? Dari pengalaman Kak Vino mungkin atau dari Kak Teresa mungkin bisa diceritakan. Iya banyak kok. Jadi nggak selalu bahwa seniman itu harus mengalami kesehatan mental dulu atau bahkan gila dulu baru dia bisa berkesenian. Enggak, banyak seniman yang sehat secara mental jasmani gitu. Jadi kan jangan kita balik bahwa perlu ada isu mental dulu baru bisa berkesenian. Tapi yang kita bicarakan kan adalah bahwa bagaimana seni ini bisa menjadi salah satu katarsis bagi isu kesehatan mental. Fungsinya seni juga nggak hanya di situ, banyak. Jadi bukan hanya soal kesehatan mental, tapi juga seperti yang tadi saya bilang, bisa jadi kohesi sosial, bisa jadi hiburan, bisa jadi dagangan misalnya, bisnis, gitu, macam-macam fungsi seni. Dan seniman-seniman yang sehat, yang ceria, bahkan biasanya orang-orang yang ceria, yang easy going gitu ya, itu juga bisa menghasilkan seni-seni yang tidak kalah indahnya gitu dengan orang yang diinspirasi dari beban mentalnya misalnya. Jadi saya pikir banyak kok seniman yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari kayak Van Gogh gitu ya misalnya, Van Gogh itu kan memang dia punya isu kesehatan mental dan kita bisa melihat jejak kesehatan mentalnya itu di dalam lukisan-lukisannya. Coba perhatikan dari lukisan-lukisan dia itu, kalau makin dia detil, makin dia warna-warninya itu beragam, itu biasanya ketika dia sedang banyak masalah. Tapi nanti kalau dia sudah nggak ada masalah, warnanya itu lebih kalem gitu. Tapi itu kan Van Gogh ya, sedangkan banyak seniman-seniman lain yang
tidak melulu harus berangkat dari problem mental. Gitu Kak Cynthia. Aku kurang lebih sama dengan perlengkapan Kak Aquino. Terkadang aku buat karya itu emang gak sesuai sama perasaan aku sendiri, tapi mengikuti gambaran klien gitu. Misalnya kayak teman aku ada yang pesan gitu, misalnya mereka mau temanya warna biru karena mereka merasa bahwa warna biru itu menenangkan mereka gitu. Jadi ya udah aku ikutin aja kemauannya mereka, tapi aku tetap enjoy prosesnya sebagai media kreatif aku sendiri gitu. Jadi memang nggak semua karya aku tentang diri aku sendiri juga sih gitu. Bagaimana cara agar saya bisa menghilangkan pikiran untuk menjadi perfeksionis ketika menggambar di luar pekerjaan saya? Itu pertama-tama kita bisa dengan menyadari bahwa ada dua aspek seni yang sedang Anda kerjakan, yaitu aspek seni sebagai pekerjaan dan aspek seni sebagai hobi gitu ya. Dan pertama-tama itu kita pisahkan dulu. Perasaan untuk selalu sempurna itu biasanya muncul ketika seni menjadi pekerjaan. Dan itu bukan hanya terbatas pada seni, pada semua pekerjaan kita akan merasa begitu, bahwa dituntut sempurna, dituntut baik, sesuai apa kata klien gitu. Nah, tetapi kalau kita bisa memisahkan keduanya, dan terutama menyediakan waktu yang khusus untuk pemisahan ini, itu mungkin kita bisa mengatur strategi mental di situ. Jadi ketika saya berhadapan dengan klien, saya harus jangan membawa hobi saya ke sana. Maksudnya jangan membawa idealisme saya, jangan membawa ekspresi-ekspresi saya ke dalam kerjaan tersebut gitu. Tentu saja boleh, tetapi supaya sehat kita pisahkan dulu. Jadi kita ikut apa maunya klien atau negosiasi apa maunya klien, tetapi sadari bahwa itu pekerjaan. Dan sementara itu atur waktu, luangkan waktu untuk bisa mengerjakan seni sebagai hobi. Nah, di situ kita bebas mau berekspresi, mau jelek, mau eksperimen gaya baru, itu kita lebih punya ruang di situ. Itu kan sama seperti prinsip pada umumnya kita punya pekerjaan ya. Ada waktu untuk pekerjaan, ada waktu untuk individu, untuk kita pribadi, untuk keluarga, untuk kita menjauh gitu. Saya pikir itu aja sih, lebih pada manajemen waktu dan manajemen mental pikiran bahwa ini adalah dua sesuatu yang berbeda. Itu Kak Cynthia. Mungkin kurang lebih sama seperti Kak Aquino ya. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana tanggung jawab kita di pekerjaan dan bagaimana hobi kita. Nah, bisa jadi yang tadinya kita seni atau menggambar kita itu adalah sebagai bentuk hobi kita, tapi lama-kelamaan kok menjadi malah tanggung jawab, akhirnya terbebani dan menuntut kita untuk perfeksionis, itu adalah salah satu pola nih, pola yang dimana kita udah mulai terbiasa dengan tuntutan-tuntutan seperti itu. Nah, sehingga harusnya sekarang kita mencoba untuk membedakan mana nih yang namanya hobi kita untuk sebagai katarsis emosi kita, sama seperti bagaimana nih tanggung jawab kita di dalam pekerjaan. Kembali lagi, kita harus membedakan idealis kita. Nah, tadi sempat kalau nggak salah disinggung sama Kak Aquino tentang koordinasi, kerjasama. Nah, kerjasama ini bukan hanya kita sebagai seorang partner, tetapi kepada diri sendiri kita juga, bahwa kita harus juga bekerja sama. Oh, ketika saya bekerja, saya harus bisa membedakan bahwa seni ini sebagai sebuah pekerjaan, sehingga akan adanya tuntutan perfeksionis. Tetapi ketika sudah di luar pekerjaan, kita juga bekerja sama diri kita bahwa seni kita ini sebagai hobi, sebagai media katarsis kita. Jadi kita di sini harus bisa membedakan. Iya, mungkin kalau aku pribadi, kalau lagi ada klien yang memesan lukisan ke aku emang waktunya lebih fleksibel karena aku bukan profesional ya, belum sebagai profesional di sini. Jadi aku memberikan waktu ke klien aku ini cukup lama, selama 7 hari, karena walaupun sebenarnya proses pembuatan fluid art ini tuh sebenarnya cepat, 2 jam aja udah bisa jadi gitu. Cuman aku meluangkan spare waktu aku untuk set mindset aku untuk ini nih, nanti aku mau bikin ini untuk dia, untuk klien aku gitu.
Jadi aku udah ngeset mood aku dulu, ngasih waktu untuk ngeset mood dan pikiran aku supaya sepenuhnya aku luangkan ke painting aku itu nantinya gitu. Tapi sejujurnya pun juga kadang aku bisa beberapa kali ngulang paintingnya karena aku merasa kurang puas dengan dengan hasilnya gitu. Tapi mungkin juga karena aku masih baru di bidang ini, jadi aku belum merasa bosan. Aku tetap, karena masih proses belajar juga ya, jadi aku masih enjoy untuk menjalaninya gitu, belum merasa terbebani.